Ya, bersama kembali lagi dalam Green Generation. Saya langsung saja menyapa Mas Agus Kuncoro. Mas Agus, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya Mas Rako, saya ngobrol dulu sama Mas Agus. Mas Agus menjadi sosok seorang Wahid Hasyim. Dari kacamata seorang Mas Agus, sebenarnya Wahid Hasyim itu seperti apa? Ya kalau siapa Wahid Hasyim kita ada bukunya, ada segala macamnya. Cuman saya mau bicara bahwa ada keresahan saya bahwa anak muda sekarang itu khususnya sudah tidak punya patron. Maksudnya tidak punya rasa kebanggaan bahwa bagaimana bapak-bapak bangsa ini dulu mendirikan bangsa ini. Betapa susahnya, bagaimana mereka mewujudkan itu, bagaimana berprosesnya. Nah, kebanyakan mereka lebih mengenal siapa itu Lincoln, siapa itu George Washington, siapa itu yang mereka malah orang luar. Mereka nggak kenal malah siapa itu Hasyim Asy'ari, siapa itu Wahid Hasyim. Mereka hanya tahu itu hanya pendiri NU, tapi mereka nggak tahu berapa besar, berapa banyak yang dia berikan untuk negeri ini. Itu makanya ini film sungguh luar biasa karena kita jadi punya sebuah kebanggaan. Bangsa gue tuh nggak mudah loh untuk bisa menjadi kita seperti sekarang ini, nggak mudah. Butuh perjuangan, darah, doa dan segala macamnya. Jadi dan itu dibuat, dicetuskan, diingin oleh saudara muda Mas Rako. Saya pikir itu sebuah hal yang luar biasa. Pada saat itu, oke, aplaus dulu Mas. Pada saat itu ikut berperang juga ya Mas? Ada kan, kalau yang di sini kan pemikirnya, orang-orang yang mengkonsep blueprintnya Indonesia, blueprint, nih lu mau dibawa kemana negeri ini? Nah itu. Kalau Indonesia itu kan kita ngelihat sepertinya kita tuh merdeka karena berjuang. Tapi sebenarnya menang perang itu ada di proses diskusi, proses dialog dengan penjajah. Dan salah satunya ya beliau inilah yang berdialog dengan mereka gitu. Untuk yang Hussein tadi juga dengan Mas Ya, Agus sebagai Wahid Hasyim juga berperang juga, tidak? Mas Agus sebagai pemikirnya, kemudian Hussein tadi sebagai pejuangnya begitu atau bagaimana? Ya, kalau karakter Dimas Aditya sebagai Hussein itu lebih ke pandangan awalnya dia itu seorang nasionalis sekuler gitu ya. Kemudian dia mengalami sebuah keresahan karena sebuah kalimat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya nanti nonton aja apa dan akhirnya dia mempelajari tentang agama gitu dan dari situlah dia terpanggil untuk membela tanah air gitu. Jadi dari karakter dia bisa dilihat bahwa peran kaum agamis ini sangat besar untuk menyadarkan bangsa ini untuk melawan penjajah. Dan bisa saya tambahin dari 3 tokoh yang diperankan Adipati Dolken, Ernest dan itu proses pencarian manusia. Bagaimana mereka mencari jati dirinya, dan itu sangat banyak dengan anak-anak muda zaman sekarang. Bagaimana proses mereka mencari gitu. Dan sebetulnya keterlibatan kita dalam film ini juga dalam proses itu mencari jati diri kita untuk mengetahui bagaimana seperti yang tadi dikatakan NKRI ini terbentuk gitu ya, dan itu memang amat sangat penting terutama buat generasi muda. Ya walaupun misalnya Hasyim Asy'ari itu tidak ikut perangnya, tetapi beliaulah yang mendirikan pasukan Hizbullah. Iya betul. Tanpa fatwa dari beliau tidak akan berdiri itu pasukan. Ada resolusi jihad, Dan resolusi jihad juga. Tapi pasukan betul dengan bambu runcing, dengan senjata apa adanya, itu pasukan Hizbullah itu di bawah komando. Dan saya baru tahu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Ya. Oh ternyata itu setelah mendapat petunjuk dari fatwa dari dan mewajibkan seluruh rakyat Surabaya untuk berperang sebagai bagian dari agama. Jihad, gitu. jihad fisabilillah. Ya. Baik, ini adalah salah satu sejarah yang terlupakan begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya dari kacamata anda ini yang ada di sini tentang sejarah yang terlupakan ini? Bagaimana seharusnya pemerintah melakukan antisipasi terhadap sejarah yang harusnya ditulis di dalam sebuah buku atau lain sebagainya agar tidak terlupakan? Ya memang kadang-kadang sejarah itu ditulis oleh penguasa, bukan oleh ahli sejarah. Bukan oleh ahli sejarah atau yang seharusnya gitu. Jadi siapa penguasanya
ya sejarah itulah yang akan diketahui oleh masyarakat gitu. Dan menurut saya itu kurang fair. Kita harus melihat bahwa supaya kita bisa melihat Indonesia ini secara utuh, kita harus melihatnya sejarah itu secara utuh gitu. Ibarat kalau kita misalkan masuk ke gua, kalau kita nggak tahu jalan keluarnya, yaitu pintu keluarnya yang tadi kita masuk itu adalah sejarah, kita akan kesasar di dalam gua itu dan kita tidak akan bisa pernah keluar gitu. Jadi harusnya memang benar-benar ditulis begitu ya. Dan enggak, kenapa? Kalau buku itu nggak semua orang suka baca buku. Kenapa lewat film? Karena akan jauh lebih mudah diterima oleh orang lain. Medianya itu oleh banyak orang. Powerful. Orang bisa lebih mengenal siapa itu Lincoln lewat film. Orang bisa lebih mengenal itu siapa tokoh-tokoh sejarah lewat film. Dahsyatnya sebuah film. Ya, jadi mestinya ini tugas pemerintah untuk bikin film seperti ini. Tapi pada waktu itu justru Mas Rako ya yang mencetuskan itu. Dan lucunya Mbak, waktu kami sedang syuting di Kediri, itu saya terima SMS dari teman. Dan teman ini seorang psikolog loh, artinya secara intelektual wawasannya harusnya cukup luas gitu ya. Mbak di mana? Saya lagi di Kediri. Oh ngapain Mbak? Lagi syuting. Syuting apa Mbak? Hashim Asyari. Oh yang teroris itu ya? Dr. Azhari. Ya itu kesalahan kita bersama, gitu loh. Bahwa seorang teroris Hashim Asyari yang diekspor dari negerinya ke Indonesia itu lebih terkenal daripada seorang Hashim Asyari yang berjuang mati-matian untuk membentuk NKRI. Ini kan dosa kita bersama. Jadi gitu mindsetnya orang Islam itu teroris. Enggak, bukan. Itu. Mereka tidak Asy'ari mengenal siapa pahlawannya. Mereka tidak tahu. Gitu. Lebih terkenal Asy'ari daripada Hashim Asy'ari. Seorang psikologi. Dr. Azhari. Seorang Dr. psikolog. Asy'ari yang teroris. Oke, ya. Apalagi anak muda. Ya, remaja. Mungkin kan ada banyak anak muda di Indonesia ini gitu loh. Mungkin sebagian besar mengenal beliau, tapi juga ada juga kita tidak bisa lebih banyak yang tidak mengenal bahwa ya mungkin akan ada yang lebih besar lagi yang tidak mengenal beliau. Padahal mungkin kalau kita di setiap kota besar pasti ada jalanan Hashim Asy'ari atau Wahid Hasyim, tapi siapa beliau mungkin ya hanya beberapa orang, ada beberapa golongan aja yang tahu. Itu. Oh my god. Dan ini peran kita semua ya, bukan hanya pemerintah sebetulnya. Peran kita semua harus. Baik, saya ke Om Ikra. Om Ikra, mulai dari dulu Om Ikra, karena yang paling senior ya, dari awal waktu Om Ikra masih muda dan sampai sekarang, apa memang tidak pernah mendengar anak-anak zaman muda dulu, tidak pernah mendengar tentang resolusi jihad Om Ikra? Jangankan anak muda, saya aja baru tahu adanya resolusi jihad setelah meneliti. Betul, resolusi jihadnya loh. Kalau Hashim Asy'arinya saya tahu, tapi resolusi jihad itu belum pernah. Bagaimana peran beliau ya? Ya resolusi jihadnya itu saja tidak pernah saya dengar ada sebagai dokumen sejarah. Iya betul. Ya. Pertemuan tertutup. Baik, kita sambung lagi saat lagi setelah jeda pariwara. Baik, bersama kami akan segera kembali saat lagi setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama Green Generation.